Setelah sebelumnya saya sudah membahas Boruto to Blue Vortex chapter 27 versi spoiler dari terjemahan fans yang ternyata masih ada beberapa kesalahan terjemahan. Jadi kali ini demi menghindari kesalahpahaman cerita, saya akan bahas versi terjemahan resminya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Sampul halaman chapter 27 kali ini menampilkan Yamanaka Inojin. Di sampul halaman itu ada sebuah catatan yang berbunyi, "Kenali keadilan sejati." Sementara judul dari Boruto to Blue Vortex chapter 27 adalah mempertaruhkan nyawa. Di halaman pertama, ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, "Setelah fakta bahwa mereka tak berada di bawah pengaruh pesona Eida terungkap, Sarada dan Sumire tak berdaya menghadapi serangan mendadak dari Daemon." Chapter 27 kali ini diawali dari akhir chapter sebelumnya, di mana Daemon masih mencekik Sarada dan Sumire. Tapi ternyata tidak lama dari itu, Daemon melepaskan cekikan itu yang membuat Sarada dan Sumire terkejut. Daemon terlihat sedikit kecewa, tapi tiba-tiba dia tersenyum sambil berkata, "Dengan begini, kalian sudah paham kan? Kalau mau, aku bisa saja membereskan kalian dalam sekejap. Bahkan sebelum kalian sempat menyadari apa yang terjadi." Sarada keheranan. Dia berkata, "Kau tidak membunuh kami." Setelah itu Eida mulai bangkit dari tempat duduknya sambil berkata, "Menurutku memang ada yang aneh. Kenapa bisa kalian berdua yang bukan Otsutsuki bisa lolos dari pengaruh Zeno? Apakah karena hati kalian telah direbut oleh Boruto yang merupakan Otsutsuki? Ah, tidak. Kalau hanya itu rasanya masih tidak masuk akal. Soalnya baik di dalam atau di luar desa, tidak sedikit yang terpikat pada Kawaki dan Boruto. Kalau hanya dengan syarat itu seseorang bisa terhindar dari kemampuanku, seharusnya ada orang lain yang kondisinya sama seperti kalian berdua. Akan tetapi, hingga saat ini hanya kalian berdua yang lolos. Jadi hanya ada satu kemungkinan yang masuk akal. Aku sendirilah yang membuat pengecualian untuk kalian berdua. Kurasa di alam bawah sadarku, aku mengharapkan itu, dan Zeno mewujudkannya." Sumire bertanya alasannya kenapa. Lalu Eida menatap Sarada dan mengingat momen saat mereka bertiga berbincang di kasur. Eida berkata, "Sarada, waktu itu kau pernah bilang kan, kalau begitu kita berteman saja, berteman biasa seperti yang lainnya. Kau mengatakan itu. Kata-kata waktu itu membuatku senang, karena memang itulah yang selalu kuinginkan, bahkan sejak sebelum aku bertemu dengan kalian berdua. Apa mungkin ini karena kita sama-sama jatuh hati pada Otsutsuki ya? Aku tidak mengerti. Tapi yang manapun itu, yang sudah lama kuidamkan memang tentang hubungan antar manusia yang wajar seperti ini. Dan aku yang sekarang tidak merasa bahwa kalian berniat mencelakakanku." Setelah itu Eida tersenyum dan berkata lagi, "Selain itu, kalaupun aku sampai mati di tangan kalian berdua, kurasa itu bukan hal yang buruk." Semuanya terkejut mendengar kalimat terakhir yang Eida ucapkan itu. Kemudian Sarada menggenggam tangan Sumire dan mengajaknya untuk memeluk Eida. Sarada berkata, "Baru kali ini aku mendengar ada pertemanan yang saling mempertaruhkan nyawa masing-masing seperti ini." Eida berkata, "Kau mengatakan hal itu, tapi pelukan yang agresif ini apa maksudnya?" Sarada berkata, "Ini bukti kesiapanku dan juga bukti pertemanan kita." Setelah itu tangan Sumire pun mulai memeluk Eida. Sumire berkata, "Berteman sambil mempertaruhkan nyawa ya? Aku sih tidak masalah, justru kedengarannya seru." Kemudian Eida pun akhirnya mulai merangkul mereka berdua sambil berkata, "Kalian berdua, terima kasih. Mulai saat ini pun mohon bantuannya teman-temanku yang berharga." Melihat itu Daemon hanya tersenyum. Setelah itu beralih ke Kashin Koji dan yang lainnya. Saat itu Koji sedang menjelaskan tentang kekuatan Mamushi. Koji berkata, salah satu kemampuan Mamushi adalah membelah diri. Inojin terkejut mendengarnya. Dia berkata, "Membelah diri?" Lalu Koji berkata lagi, dia bisa membelah diri berkali-kali tanpa batasan jumlah tertentu. Kali ini Boruto yang bertanya, apakah itu seperti Kage Bunshin? Koji menjawab, "Tidak, keduanya sangat berbeda. Perbedaan besarnya adalah setiap individu hasil pembelahan diri Mamushi setara dengan yang asli. Oleh karena itu, dia tidak perlu membagi-bagi cakranya. Kekuatan maupun daya tahan fisiknya juga tidak mengalami penurunan." Shikamaru yang mendengarnya terkejut. Dia berkata, "Jadi dia tidak melemah meski jumlahnya bertambah. Berbahaya sekali dia." Koji berkata lagi, "Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya jumlah Mamushi, kecerdasannya akan mengalami penurunan yang signifikan. Tidak hanya itu, tubuhnya akan semakin sulit merasakan sakit, dan gerakannya pun akan semakin sederhana. Kesempatan itu bisa kita manfaatkan." Lalu Shikamaru berkata, "Dengan kata lain, membiarkan dia terus membelah diri sampai jadi cukup bodoh, lalu menghabisi semuanya sekaligus adalah solusi yang optimal."
Koji berkata, tepat sekali. Lalu ada satu hal lagi. Ini poin yang sangat penting. Pastikan kalian mengincar kedua matanya. Individu yang sudah kehilangan matanya tidak akan bisa membelah diri lagi. Mendengar itu, Inojin keheranan. Dia berkata, matanya? Koji berkata lagi, hanya saja yang perlu kalian waspadai adalah setiap jumlah mereka berkurang. Secara berangsur-angsur kecerdasan mereka juga akan pulih kembali. Shikamaru berkata, begitu ya, semakin sedikit jumlah yang tersisa, semakin sulit untuk ditangani. Tapi kalau kita terus membiarkan mereka dan jumlahnya terlalu banyak, akan merepotkan juga. Lalu Koji menanggapinya dengan berkata, supaya kalian lebih mudah menanganinya, coba batasi antara 20-30 tubuh saja. Anggap saja kalian sedang berhadapan dengan hewan. Begitu saatnya tiba, idealnya kalian bisa menghabisi semuanya sekaligus. Lalu Shikamaru bertanya, ini hanya pengandaian, tapi bagaimana kalau mamushi yang membelah diri ternyata meninggalkan satu tubuhnya di markas mereka? Meski kita berhasil menghabisi semua yang ada di desa, yang ada di markas tidak akan musnah kan? Inojin pun menyadari hal itu. Dia berkata, itu benar juga. Lalu Koji berkata, kalian tidak perlu mengkhawatirkan itu. Individu yang terbelah memiliki sifat yang memaksa mereka untuk tetap berada di dekat satu sama lain. Kalaupun ada yang bersiaga di tempat yang jauh, secara naluri dia akan pergi berkumpul dengan gerombolan yang paling ramai. Shikamaru berkata, begitu rupanya. Apalagi kalau dia bertambah bodoh ya. Setelah itu Inojin mengutarakan pertanyaan yang ada di kepalanya. Dia berkata, tapi kenapa kita harus repot-repot menyambut serangannya di desa Konoha? Kalau sudah tahu akan begitu, kenapa tidak kita serang duluan saja sebelum dia datang? Koji menjawabnya dengan berkata, karena memilih Konoha sebagai lokasi pertarungan adalah poin krusial untuk menghindari campur tangan Jura dalam pertarungan ini. Yang diincar Jura adalah Boruto dan Himawari. Kalau mereka berdua bergerak, Jura juga akan bergerak. Tapi kalau tempat bertarungnya di Konoha, dia tidak akan muncul. Inojin bertanya apa alasannya. Lalu Shikamaru menjawab dengan berkata, entah kenapa sepertinya dia tertarik pada Konoha. Sosoknya sering terlihat di toko buku dan juga toko camilan. Banyak saksi mata yang melihatnya. Lalu setelah itu kita melihat Jura sedang duduk santai di sebuah toko di Konoha sambil memakan kue dango dan juga meminum secangkir teh. Shikamaru berkata lagi, aku meminta tim sensor melaporkannya untuk berjaga-jaga. Tapi untuk saat ini kita hanya bisa membiarkannya. Aku juga sudah memerintahkan departemen kepolisian untuk tidak berbuat apa-apa. Lalu Koji menambahkan ucapan Shikamaru dengan berkata, Jura tidak akan membiarkan tindak kekacauan di Konoha. Mamushi juga sangat paham akan hal itu. Supaya tidak menyulut amarah Jura, Mamushi akan menghindari tindakan perusakan yang tidak perlu di desa. Lalu Boruto bertanya, apakah itu berlaku meskipun dia menjadi bodoh? Koji berkata, secara insting dan naluri, meski kecerdasannya merosot, rasa takutnya terhadap Jura tidak akan hilang. Sama halnya dengan rasa ingin tahu yang membuatnya mengincar Eida. Karena itulah desa Konoha adalah tempat yang ideal untuk menghadapi Mamushi tanpa gangguan. Inojin pun akhirnya mengerti. Kemudian setelah itu Koji berkata lagi, dan Inojin, aku ingin kau mempelajari sebuah jutsu baru. Inojin terkejut mendengarnya. Koji berkata lagi, jutsu itu akan menjadi versi paling mutakhir dari Shintenshi no Jutsu. Bisa dikatakan, jutsu itu akan menjadi kunci dalam pertarungan kalian melawan Mamushi. Untuk itulah aku memanggilmu ke sini. Inojin berkata, jutsu baru katamu? Koji berkata, Mamushi akan muncul di desa sekitar 1 minggu dari sekarang, tapi tidak menutup kemungkinan dia datang lebih cepat. Kita tidak punya banyak waktu. Pokoknya, maksimal dalam 2 hari ini, kau harus menguasai jutsu itu dengan sempurna. Inojin semakin terkejut mendengar waktu yang diberikan hanya 2 hari. Dia berkata, tunggu dulu, 2 hari? Aku kan belum tahu jutsunya seperti apa. Lalu Koji berkata, kau pasti bisa, karena jutsu itu adalah jutsu yang kau kembangkan sendiri untuk membalaskan dendam Himawari. Inojin semakin tidak mengerti dengan ucapan Koji, karena secara tidak langsung Koji mengatakan bahwa Himawari akan mati di masa depan, dan Inojin mengembangkan jutsu itu untuk balas dendam. Lalu Inojin berkata, tadi kau bilang apa? Koji berkata, sorot matamu berubah ya? Tentu saja, kita akan menghindari masa depan seperti itu. Tapi teori dan teknik yang kau peroleh dari sana memiliki nilai yang sangat besar. Itulah yang ingin kusampaikan padamu. Lalu Inojin berkata, tidak perlu 2 hari. 1 hari saja sudah cukup bagiku. Setelah itu beralih ke Amado yang sedang mengamati rekaman pertarungan Jura di Sunagakure melalui komputernya. Di belakangnya ada Kawaki yang berkata, bagaimana? Apakah ada informasi yang kau bisa dapatkan? Amado berkata, meski ekspresi wajahnya sulit dibaca, kelihatannya serangan itu tepat berefek pada tubuhnya. Lalu pohon yang dia tumbuhkan itu tidak salah lagi. Kemungkinan itu pohon Shinju yang sama seperti dirinya. Tidak hanya mampu menyembuhkan luka mereka, pohon itu pun berfungsi sebagai senjata yang kuat dan perisai yang tangguh.
Kawaki berkata, "Lalu kenapa? Kau ingin mengatakan bahwa dia tidak punya kelemahan?" Amado berkata, "Jangankan kelemahan, aku bahkan sampai berpikir apakah mungkin dia ini tidak bisa mati. Dia ini sudah seperti..." Sebelum Amado melanjutkan ucapannya, Kawaki memotongnya dengan berkata, "Aku bisa merasakannya dengan jelas bahwa dia bisa dikalahkan. Tapi dengan kekuatanku sekarang, itu sangat tidak mungkin. Aku butuh kekuatan yang lebih." Mendengar itu, Amado langsung memperingatkan Kawaki dengan berkata, "Kawaki, aku tidak bermaksud buruk, tapi kalau lebih dari ini..." Dan lagi-lagi sebelum Amado menyelesaikan ucapannya, Kawaki memotongnya, tapi kali ini Kawaki langsung mencekik Amado sambil berkata, "Mau kuhancurkan tenggorokanmu? Jangan bicara yang tidak perlu dan lakukan saja apa yang aku katakan. Itu kalau kau ingin aku bekerja sama demi putrimu." Saat itu kita melihat tubuh Akebi yang akan dijadikan wadah dan akan ditanami karma yang berisi data Akebi oleh Kawaki. Setelah itu Kawaki melepaskan cekikannya. Amado langsung berkata, "Kalau lebih dari ini, tubuhmu tidak akan bisa bertahan sebelum kau bertarung melawan dia lagi. Bisa-bisa kau justru menghancurkan dirimu sendiri." Tapi Kawaki berkata, "Jangan membuatku mengatakannya 2 kali. Aku hanya akan mengabulkan keinginanmu setelah aku menghabisi semua musuhku. Kau ingin bertemu dengan putrimu kan? Kalau begitu, cepat persiapkan dirimu. Aku yang menghabisi semua musuhku, atau aku yang mati sebelum itu. Bagaimanapun, kau tidak punya pilihan lain selain bertaruh pada 2 kemungkinan itu." Mendengar itu, Amado hanya terdiam. Lalu kita beralih ke ruang interogasi di Konoha, di mana di sana Konohamaru sedang diinterogasi oleh Kobu. Konohamaru berkata, "Makanya seperti yang sudah aku katakan tadi, justru aku yang menginterogasi Boruto sesuai yang diperintahkan." Kobu berkata, "Sayangnya yang seperti itu tidak bisa membuktikan apapun. Justru karena itu tindakan yang normal. Mata-mata akan bertindak seperti itu supaya terkesan wajar. Alasan kami memanggilmu ke sini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut." Konohamaru berkata, "Setidaknya pada saat interogasi itu, aku membenci Boruto. Tapi sejujurnya sekarang, justru sebaliknya. Aku merasakan kejanggalan pada dirinya yang dicap sebagai seorang pemberontak." Kobu berkata, "Aku tidak tahu apa yang dia tanamkan pada pikiranmu. Tapi apakah kau tidak sadar kalau dirimu hanya sedang dimanfaatkan? Ditambah lagi, bisa-bisanya kau berpendapat seperti itu di situasi seperti saat ini. Apa kau tidak paham posisimu sekarang?" Setelah mengatakan itu, Kobu berpikir di dalam hatinya karena dia sudah memiliki asumsi pribadinya tentang Konohamaru. Kobu berkata, "Kalau cuma keras kepala itu bagus, tapi dia ini bodoh. Sama sekali bukan tipe orang yang bisa menjadi mata-mata. Berarti yang membantu Boruto meloloskan diri adalah pihak lain." Setelah itu tiba-tiba Shikamaru menghubungi Konohamaru melalui Shindenshin no Jutsu. Shikamaru berkata, "Konohamaru, ini aku." Jawablah tanpa mengeluarkan suara. Konohamaru menyadari itu adalah Shikamaru. Dia berkata, "Hachidaime Hokage." Setelah itu Shikamaru menjelaskan semuanya kepada Konohamaru. Dia berkata, "Yang meloloskan Boruto adalah aku." Mendengar itu Konohamaru sedikit mengeluarkan ekspresi dan itu disadari oleh Sai yang mengawasi interogasi saat itu. Lalu Shikamaru berkata lagi, "Aku memberitahu sandi passwordnya kepada Mitsuki supaya dia bisa membuka borgol Boruto. Sekarang pun aku sedang bekerja sama dengan Boruto atas kehendakku sendiri." Konohamaru bertanya apa alasannya. Shikamaru berkata lagi, "Kau yang sekarang pasti sudah tahu alasannya kan?" Setelah itu Konohamaru mengingat momen Boruto yang menyelamatkannya dalam pertarungan di Sunagakure. Saat itu Boruto berkata kepadanya, "Bawa Togedama itu dan cepat menjauh dari sini. Tunggu perintah selanjutnya. Cepat kalau kau dengar. Cepat lakukan." Kemudian Shikamaru berkata lagi, "Mungkin hanya masalah waktu sampai perbuatanku ketahuan oleh mereka. Konohamaru, maaf kalau ini terdengar seperti memohon secara sepihak, tapi aku ingin kau bekerja sama dengan kami. Tentu saja keputusannya kuserahkan kepadamu. Tapi kalau kau bisa percaya padaku, kumohon, pinjamkanlah kekuatanmu." Setelah itu beralih lagi ke Eida dan yang lainnya. Saat itu Sumire sudah akan pamit. Dia berkata, "Sudah waktunya, aku harus segera ke laboratorium." Mendengar itu Sarada pun berniat untuk pamit juga. Dia berkata, "Kalau begitu aku juga." Tapi kemudian tiba-tiba Eida memeluk Sarada sambil berkata, "Tidak boleh. Sarada harus tetap di sini. Kita belum selesai bicara." Sarada yang merasa terjebak berkata, "Hei Sumire, tolong aku." Sayangnya Sumire hanya tersenyum. Dia tetap pamit sambil berkata, "Sampai nanti Sarada, selamat bersenang-senang." Lalu ketika Sumire keluar dari pintu, dia menyadari ada Boruto yang menunggunya di sana. Boruto pun menyapa Sumire. Sumire sedikit terkejut. Lalu dia berkata, "Boruto?" Kemudian Boruto mengeluarkan kusanaginya yang langsung dia aliri cakra miliknya. Boruto berkata, "Kenjutsu aliran Uchiha, Hagoromo. Ini adalah teknik melapisi pedang dengan cakra secara terus-menerus untuk menambahkan ketajaman dan mencegah keretakan. Tapi konsentrasiku sempat terganggu untuk sesaat dan akhirnya jadi seperti ini." Saat itu Boruto menunjukkan retakan pada kusanaginya setelah bertarung dengan Jura sebelumnya. Sumire yang melihatnya berkata, "Itu retak ya?" Lalu Boruto berkata, "Maaf ketua kelas, aku ingin kau memperbaiki pedang ini dalam 1 minggu." Sumire terkejut mendengarnya. Dia berkata,
aku. Setelah itu Boruto mengeluarkan sesuatu dari tas kecil di pinggangnya. Lalu dia menyerahkan sebuah gulungan kepada Sumire sambil berkata, "Coba lihat ini." Sumire menerimanya. Lalu dia membacanya dan setelah mengetahui apa isinya, Sumire langsung terkejut. Dia berkata, "Ini kan teknologi ini." Boruto berkata, "Ya, teknologi yang belum terrealisasikan di dunia ini. Penelitian yang sedang kau lakukan saat ini pada akhirnya akan membuatmu menemukannya. Aku tidak bisa menceritakannya lebih dari ini, tapi maukah kau melakukannya?" Sumire terdiam sejenak, lalu dia berkata, "Kalau diperbaiki dengan teknologi ini, kemungkinan pedang itu akan terlahir kembali menjadi pedang yang nyaris berbeda. Meski begitu, apakah itu tidak masalah?" Setelah mendengarnya, Boruto justru langsung menyerahkan pedang miliknya sambil berkata, "Kalau pedangnya bertambah kuat, kurasa guru juga tidak akan protes." Sumire berkata, "Baiklah, aku mengerti. Tapi ada satu masalah lagi yang harus diperbaiki." Boruto terkejut mendengarnya. Dia bertanya apa itu. Lalu sambil tersenyum, Sumire berkata, "Jangan panggil aku ketua kelas, panggil aku Sumire." Dan Boruto langsung keheranan mendengarnya. Setelah itu Sumire pergi membawa Kusanagi Boruto sambil tersenyum. Kemudian dia berkata, "Lihat saja nanti, pedang ini akan kubuat menjadi lebih keren." Beberapa hari kemudian, di tembok pagar tinggi Konoha, sudah berdiri para mamushi. Dia berkata, "Kak Eida, bersembunyi di mana kau?" Lalu salah satu mamushi berkata kepada para mamushi lainnya, "Oi, kalian jangan lupa, sembunyikan reaksi cakra kalian dengan benar ya, supaya tidak ketahuan oleh para pengintip itu." Dan momen itu mengakhiri terjemahan resmi Boruto to Blue Vortex chapter 27. Sebelum berakhir ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, "Gerombolan musuh akhirnya datang menyerang. Hentikan kekuatan yang terus bertambah dengan kecerdasan untuk melindungi Eida dan Konoha." Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. アニマンガティックバイブスを感じて案じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に